Selamat datang kembali di channel Grand Agriculture Indonesia, channel yang selalu membahas dunia pertanian. Di video kali ini kita akan membahas beberapa tanaman jenis buah yang mudah dipasarkan dan sangat diminati di kalangan pasaran, cocok dikembangkan di Indonesia. Bahkan ada satu jenis tanaman buah yang sangat disukai pabrik industri baik lokal maupun luar negeri. Simak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. 1. Alpukat. Alpukat, atau Persea americana, adalah buah yang populer dan banyak ditanam di Indonesia. Buah ini dikenal karena rasa lezat dan teksturnya yang lembut, serta kaya akan nutrisi dan manfaat kesehatan. Alpukat mengandung lemak sehat, karbohidrat dan protein, yang semuanya berkontribusi pada kesehatan tubuh. Alpukat sangat cocok ditanam di Indonesia karena tumbuhan ini sangat mudah perawatannya dan hasilnya cukup menjanjikan untuk kalangan petani. Sementara masa panen alpukat setelah tanam bervariasi, biasanya sekitar 3 hingga 4 tahun jika ditanam dari biji, dan 1 hingga 3 tahun jika ditanam secara vegetatif. Namun, ada juga yang mulai berbuah lebih cepat sekitar 2,5 tahun setelah tanam, terutama alpukat jenis mentega. Untuk mencapai potensi panen penuh, biasanya memerlukan waktu lebih lama. Untuk potensi hasil panen alpukat dalam 1 hektar sangat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti jenis alpukat, jarak tanam, teknik budidaya, dan kondisi lingkungan. Namun, dengan pengelolaan yang baik, petani bisa mengharapkan hasil antara 8 hingga 10 ton per hektar per tahun. Beberapa varietas alpukat bahkan bisa menghasilkan lebih dari 15 ton per hektar. Sedangkan untuk harga alpukat per kilogram bervariasi tergantung jenis dan kualitasnya. Di pasar, harga alpukat mentega bisa berkisar antara Rp35.000 hingga Rp69.000 per kilo. Jika dikalkulasikan dengan harga standar yaitu Rp35.000, maka jika hasil panen dalam 1 hektarnya dengan hasil standar yaitu 10 ton, maka rata-rata penghasilan yang didapat yaitu 350 juta per tahun dalam 1 hektarnya jika perawatannya maksimal. 2. Coklat atau kakao. Budidaya kakao adalah kegiatan menanam dan memelihara tanaman kakao hingga menghasilkan biji kakao yang berkualitas. Prosesnya meliputi persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan panen. Pemilihan lokasi, jenis tanah, dan iklim yang sesuai sangat penting untuk keberhasilan budidaya kakao. Tanaman kakao mulai menghasilkan buah sekitar 2-3 tahun setelah ditanam. Buah kakao membutuhkan waktu sekitar 5-6 bulan untuk matang setelah penyerbukan bunga. Produksi buah akan meningkat seiring bertambahnya umur tanaman, dengan produktivitas optimal biasanya dicapai pada umur 7-11 tahun. Masa panen bervariasi, tetapi rata-rata berkisar antara 0,7 ton hingga 2,2 ton biji kering per tahun. Namun, dengan praktik budidaya yang baik dan peremajaan tanaman, beberapa petani bahkan bisa mencapai hasil hingga 100 kilo per minggu pada masa panen raya, atau sekitar 1 ton per hektar per tahun. Harga kakao per kilogram saat ini, Jumat tanggal 11 Juli tahun 2025, bervariasi tergantung jenis dan tempat pembelian, tetapi secara umum berkisar antara Rp80.000 hingga Rp185.000 per kilo. Harga bisa lebih tinggi untuk biji kakao kering berkualitas atau biji kakao fermentasi. 3. Durian. Durian adalah buah tropis yang dikenal dengan aroma khas dan kulit berduri yang keras. Buah ini berasal dari Asia Tenggara dan dijuluki Raja Buah, karena rasanya yang lezat dan kaya akan nutrisi. Buah durian sangat cocok untuk ditanam di lokasi yang luas karena permintaan pasar sangat tinggi. Pohon durian umumnya mulai berbuah setelah usia tanam 5-7 tahun,
Namun ada juga varietas yang bisa berbuah lebih cepat, sekitar 3-4 tahun, terutama durian unggul atau yang ditanam dari bibit sambung pucuk. Waktu panen buah durian sendiri biasanya sekitar 90-130 hari setelah bunga mekar, dan proses pematangan buah bisa berlangsung selama 10 minggu. Potensi hasil durian dalam 1 hektar bisa sangat bervariasi, tetapi dengan perawatan yang baik, 1 hektar lahan bisa menghasilkan ratusan juta rupiah per musim panen. Rata-rata, lahan seluas 1 hektar dapat menampung 80-100 pohon durian, dan masing-masing pohon bisa menghasilkan puluhan buah durian berkualitas tinggi. 4. Jeruk nipis. Jeruk nipis adalah buah jeruk kecil berwarna hijau yang termasuk dalam famili Rutaceae. Buah ini dikenal memiliki rasa asam yang khas dan baunya yang harum. Saking asamnya, jeruk nipis sering digunakan dalam berbagai makanan dan minuman tertentu, seperti saus salad, marinasi protein hewani, dan jamu. Masa panen jeruk nipis setelah tanam biasanya dimulai setelah 3-6 bulan untuk bibit okulasi atau cangkok, dan 1-3 tahun untuk tanaman dari biji. Namun, untuk mendapatkan hasil panen yang lebih banyak, biasanya petani menunggu hingga tahun ke-6 hingga ke-15. Potensi hasil jeruk nipis per hektar dapat bervariasi, tetapi secara umum, 1 hektar lahan jeruk nipis dapat menghasilkan sekitar 3-4 ton buah sekali panen. Panen dapat dilakukan setiap 15 hari sekali. Namun, perlu diingat bahwa hasil panen ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis bibit, kondisi tanah, iklim, dan perawatan tanaman. Untuk harga pasaran lokal biasanya mencapai 12.000 per kilonya. 5. Jambu mete. Jambu mete atau jambu monyet adalah sejenis tanaman dari suku Anacardiaceae yang berasal dari Brasil dan memiliki buah yang dapat dimakan. Jambu mete juga dikenal karena bentuknya yang mirip dengan hidung monyet bekantan asal Kalimantan. Bijinya biasa dikeringkan dan digoreng untuk dijadikan berbagai macam makanan. Jambu mete umumnya mulai dapat dipanen pada umur 3 hingga 4 tahun setelah ditanam, dan sekitar 60-70 hari setelah berbunga. Masa panen biasanya berlangsung antara akhir tahun hingga awal tahun, yaitu sekitar bulan November hingga Februari. Potensi hasil jambu mete per hektar bervariasi, tetapi dengan perawatan yang baik, varietas unggul, dan jarak tanam yang tepat, hasil panen bisa mencapai 1,5 hingga 2 ton kacang mete kering per hektar per tahun. Sementara untuk harga di pasaran lokal maupun internasional, harga jambu mete per kilo bervariasi tergantung kualitas dan lokasi pembelian. Berdasarkan informasi terkini, harga jambu mete segar di Makassar berkisar antara Rp65.000 hingga Rp80.000 per kilo untuk kualitas 1 dan 2, dengan kualitas 3 sedikit lebih murah. Di pasar swalayan, harganya tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional. Namun, petani di tingkat petani hanya mendapatkan harga Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilo untuk jambu mete gelondongan. Di tingkat pedagang grosir, harga bisa lebih murah, terutama jika membeli dalam jumlah besar. Untuk mendapatkan harga terbaik, Anda bisa membandingkan harga di beberapa tempat seperti pasar tradisional. 6. Kopi. Budidaya tanaman kopi melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari persiapan lahan, pembibitan, penanaman, perawatan, hingga pemanenan. Pemilihan lokasi, jenis kopi yang sesuai, dan perawatan yang tepat sangat mempengaruhi hasil panen. Masa panen kopi setelah tanam biasanya dimulai setelah tanaman berumur 3-5 tahun, tergantung pada varietasnya. Buah kopi, yang disebut cherry kopi, membutuhkan waktu sekitar 6-11 bulan untuk matang setelah berbunga.
Buah kopi yang siap panen biasanya berwarna merah tua. Potensi hasil kopi per hektar bisa sangat bervariasi, tetapi dengan pengelolaan yang tepat, petani bisa mencapai hasil lebih dari 2 ton per hektar per tahun, bahkan bisa mencapai 5 ton per hektar. Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil panen kopi antara lain varietas kopi, kondisi lahan, teknik budidaya, dan pengelolaan pasca panen. Harga buah kopi per kilo bervariasi tergantung pada jenis, kualitas, dan lokasi penjualannya. Namun, secara umum, harga biji kopi mentah green bean Robusta bisa berkisar antara Rp65.000 hingga Rp135.000 per kilo, sedangkan biji kopi Arabica bisa lebih mahal, mulai dari Rp100.000 hingga Rp300.000 per kilo atau lebih, tergantung pada kualitas dan jenisnya. Nah sahabat tani, itulah jenis tanaman yang cocok ditanam untuk jangka panjang. Manakah yang menjadi pilihan Anda dan mungkin saja ada yang sudah menanamnya?